Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang rekor Galbay sampai 100 juta di bulan Juni ini. Ya, Juni 2024 ada yang Galbay sampai 100 juta. Oke, langsung saja kita lihat ya. Di sini dari Mas Jepang atau Korea ini gitu ya. Dia bilang, "Oi teman-teman, di sini ada yang rekor Galbaynya di atas 100 jutaan nggak? Saya 15 aplikasi di total hampir 100 jutaan. Juni 2024 ini bulan ketiga saya Galbay." Nah, pinjolnya ini yang pertama ada Kami, lalu Rupiah Cepat, yang ketiga Isi Cash, yang keempat Julo, yang kelima Rupiah Cepat lagi, yang keenam Indodana, yang ketujuh Bantu Saku, yang kedelapan Singa, yang kesembilan Finplus, yang ke-10 ada Pundi. Ya, dan 5 lagi lupa gitu ya, masuk akal sih kalau satunya aja 5 juta gitu ya, atau satunya 10 juta, ada Kami 10 juta, Rucep 10 juta ya, itu masuk sampai 100 juta. Nah, sedikit info untuk Mas Jepang atau Mas Korea ini ya, yang pertama ada Kami ini nggak ada DC lapangannya, lalu Rupiah Cepat juga nggak ada DC lapangannya juga ya, Isi Cash nggak ada DC lapangannya, Julo nggak ada DC lapangannya, Rupiah Cepat nggak ada DC lapangannya, lalu Indodana ini masih sedikit ya DC lapangannya, lalu yang ketujuh Bantu Saku tidak ada DC lapangannya, Singa tidak ada DC lapangannya, Finplus tidak ada DC lapangannya, ada Pundi tidak ada DC lapangannya, dan 5 laginya apa nih ya, saya kurang tahu. Jadi banyak yang tidak ada DC lapangannya gitu ya. Dan yang lebih menariknya lagi kolom komentarnya. Nah ya, ada yang bilang uangnya kemana aja 100 juta, adakah bekasnya, apa hilang tak menentu aja pastinya. Gitu ya. Biasanya buat galop-tulop aja. Ya, duit kayak gitu habis nggak menentu aja, jadi Galbay solusinya. Hanya sedikit orang yang bisa mewujudkan sesuatu menggunakan uang pinjol, sangat sedikit sekali. Ya, itu pun pasti di Galbay. Ya, biasanya nih ya, dia itu punya limit banyak dan sudah berani Galbay. Wah, sudah berani Galbay nih saya nih. Tapi dia masih punya limit banyak nih. Ya, akhirnya diambil semua limitnya, digalbaikan. Nah, itu baru jadi itu. Ya kalau galop tulop nggak akan jadi. Mau 100 juta, berapa ratus juta juga. Gitu. Oke. Nah, di sini ada apa nih ya? Ada yang bilang semua sudah digalbay gitu ya. Hanya Finplus yang lolos terlanjur lunas, nggak bisa ajukan lagi. Total nominal lebih kalau 100 juta. Banyak kok bang, sampai 300 juta pun juga ada. Banyak yang angka 400 jutaan pun banyak kok di es pinjam gitu ya. Ini apa ini ya? Waduh, totalnya 232 juta. Ini ada yang galbay nih. Ya, ada yang galbay sampai 232 juta, dan ini isinya apa nih? Pinjam yuk, pinjam duit, ada Kami, Finplus dan lain-lain. Ini totalnya 269 juta. Gitu ya. Ya sudah, galbay saja, 269 juta juga ya, namanya pinjol kok. Yang terpenting adalah kita mengetahui bahwa orang yang sudah tidak mampu membayar itu tidak akan bisa dipenjara gitu. Oke, lagian juga tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Ya, Anda galbay 100 juta, ada yang galbay di bank sampai miliaran. Oke, biasa saja ya. Ada yang galbay miliaran, ada yang galbay triliunan. Ya, itu waduh, kelasnya udah beda itu. Ya, itu orang sugih, orang kaya gitu ya. Nah, sekarang begini. Ya, ini kan total 100 juta gitu ya. Ada berita seperti ini. Ya. Fintech Samir sebut anak muda jadi penyumbang terbesar kredit macet. Ya, Selasa 4 Juni 2024. Kemarin gitu ya. Kita baca sebentar di sini. Fintech peer-to-peer atau P2P lending PT Sahabat Mikro Fintech Samir tak memungkiri jumlah kredit macet 90 hari atau TWP perusahaan memang relatif meningkat. Nah, jadi galbay itu lagi meningkat. Ya, bagi Anda yang masih sangat ragu-ragu sekali untuk galbay, ya, ini ada beritanya. Ya, langsung dari kesaksian salah satu pinjol. Galbay itu lagi meningkat. Oke, selanjutnya disumbangkan oleh kelompok usia 19 tahun sampai 34 tahun. Pastinya juga sejalan dengan data yang disebutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oh, jadi Otoritas Jasa Keuangan merilis data bahwa yang banyak galbay itu dari usia 19 tahun sampai 34 tahun. Oke ya. Nah, lanjut. Adapun OJK mencatat tingkat kredit macet 90 hari berdasarkan usia 19 tahun sampai 34 tahun per Maret 2024 menyumbang sebesar
726 miliar. Bacanya gimana itu ya? 726,63 miliar dari outstanding pinjaman macet 90 hari yang sebesar Rp 1,37 triliun. Nah, jadi kalau Anda mau tahu gagal bayar nasional di bulan Maret ini totalnya 726,63 miliar. Ini gagal bayar nasional nih, yang macet ini, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini. Salah satunya yakni kurangnya pengalaman dalam mengelola keuangan pribadi, rendahnya tingkat literasi khususnya terkait pendanaan digital, kurangnya pemahaman tentang pentingnya disiplin keuangan. Gitu ya. Nah, sekarang begini ya, kenapa anak muda banyak yang galbay? Ya, karena pinjol-pinjol ini meminjamkan kepada anak muda. Harusnya ke anak tua aja. Ya, karena kalau anak tua itu sudah bisa mengelola keuangan, manajemen kehidupannya sudah bagus, literasi keuangannya sudah bagus. Itu anak tua. Kalau anak muda itu masih selengean, ya, masih minta duit ke orang tuanya. Tadi 19 tahun, ya. Lulus SMA sudah punya pinjol hutangnya 20 juta. Galbay nggak menurut Anda? Galbay, pastinya. Galbay ya, kalau nggak galbay itu berarti peran orang tuanya yang melunasi hutang-hutang pinjolnya pakai air mata biasanya ya. Kenapa pakai air mata? Karena jual tanah, jual motor, jual mobil ya, pinjam ke saudara. Ya, orang tuanya dihina-hina karena nggak mampu bayar. Gitu ya. Seperti itu. Oke, itu kalau anak muda minjemin ke anak muda. Ya, orang tuanya yang ngebayarin. Gitu kan, atau ya anak muda ini ya galbay gitu ya, anak muda yang selengean yang nggak peduli sama pinjol itu ya banyak yang galbay. Di sini bisa kita lihat ya, ada 726 miliar yang digalbay. Jadi kalau menurut saya jangan minjamin uang pinjol ke anak muda, mending ke anak tua aja ya. Kalau anak tua itu ya mungkin sedikit yang galbay gitu. Kenapa harus anak muda? Kenapa harus minjemin ke anak muda yang umurnya 19 sampai 34 tahun? Gitu kan? Ke anak tua aja yang 35, 36, hidupnya sudah mapan dan lain-lain gitu ya. Jadi salahnya siapa? Nah, itu ya. Ibaratnya Anda buka usaha pinjaman uang. Oh, saya buka pinjaman uang nih sini gitu. Lalu orang-orang pada pinjam ke Anda tanpa agunan, hanya modalkan foto KTP saja. Ya. Lalu ketika banyak yang nggak bisa bayar, menjadi permasalahan ya. Loh, bukannya itu sudah jadi resiko bisnis pinjaman dana ya. Kalau resiko bisnis toko donat itu kan donatnya busuk, basi gitu ya. Resiko orang yang jualan minuman, minumannya juga basi, esnya mencair. Yang jualan elektronik barangnya pada rusak, ada yang rusak. Yang jualan baju ada yang bolong gitu ya. Jadi kalau dikata anak muda umur 19 sampai 34 tahun itu banyak yang galbay, yaitu hanya sebatas data saja. Ya, jangan melimpahkan kesalahan kepada rakyat-rakyat Indonesia. Oke? Nah, bagi Anda yang masih berkutat pada penagihan-penagihan dari pinjol, segera ganti nomor Anda. Jangan pernah lagi lihat-lihat penagihan-penagihan dari DC pinjol tersebut. Ya.